Baiklah, kita akan lanjutkan sesi 2 ini yang bagian B ya videonya. Jadi kita akan ngebahas tentang metode pengumpulan data. Jadi pengumpulan data primer dengan cara survei. Dengan cara survei itu ada dua, rekan-rekan mahasiswa, yaitu wawancara dan kuesioner. Wawancara itu teknik pengumpulan data dengan cara survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Jadi kata kuncinya adalah pertanyaan secara lisan gitu kepada subjek penelitian. Terus yang kedua kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara diwakilkan daftar pertanyaannya. Jadi kalau yang pertama itu secara lisan langsung kepada subjek penelitian, maka yang kuesioner ini diwakilkan dengan kuesioner itu, di dalamnya ada pertanyaan-pertanyaan. Baik, selanjutnya pengumpulan data primer selanjutnya dengan cara observasi. Observasi ini karakteristiknya adalah proses pencatatan perilaku, subjek, objek atau kejadian yang sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Jadi ingat, kata kuncinya adalah pencatatan perilaku yang sistemik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi yang dengan individu yang diteliti. Kalau tadi kita lihat cara survei itu ada pertanyaan-pertanyaan kepada subjek, maka kalau observasi itu benar-benar pengamatan gitu ya, bahasanya pengamatan. Jadi pengamatan ini, observasi ini yang pertama observasi non perilaku, catatan kondisi fisik, proses fisik. Yang kedua observasi perilaku, nonverbal, bahasa dan ekstra bahasa. Selanjutnya pengumpulan data sekunder dengan cara dokumentasi. Ini karakteristiknya bisa disebut bahwa data sekunder dari berbagai sumber, langsung atau tidak langsung, secara pribadi ataupun kelembagaan. Contohnya laporan keuangan, data produksi, riwayat perusahaan dan lain-lain. Jadi ini pengumpulan data dari berbagai sumber, baik itu langsung maupun nggak langsung. Ini dengan cara dokumentasi. Baiklah, setelah metode pengumpulan data, kita akan membahas penyajian data. Penyajian data itu ada tabel dan ada grafik. Perlu diketahui kalau tabel adalah susunan data dalam suatu tabel yang telah diklasifikasikan menurut kelas atau kategori. Jadi kita mengklasifikasikan nih, kalau tabel ada kelasnya, kategorinya, itu yang disebut tabel. Yang kedua grafik. Penyajian dalam bentuk grafik dapat ditampilkan dalam bentuk histogram, poligon, ogif, pie chart, diagram batang. Jadi ini biasanya disusun setelah tabel. Jadi kita buat tabelnya dulu, kemudian kita bisa buat dalam bentuk grafik. Jadi cukup sekian ya bagian B sesi kedua ini. Semoga rekan-rekan mahasiswa bisa mempelajari dengan baik materi-materi sesi kedua ini dengan baik. Adapun kalau ada pertanyaan, kita akan bahas di AIS, di portal AIS ya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Ada tugas esai yang saya kumpulkan di upload di portal AIS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.